Skincareers, welcome back to Care Skin Media YouTube channel, sumber beauty dan wellness terpercaya untuk kamu dari para expert. Kenalin, aku Dr. Rachel yang akan menjadi host untuk video hari ini. Nah, hari ini aku seru banget nih karena aku mau membahas satu topik yang interesting dan juga cukup banyak nih yang bertanya-tanya gitu kan, kayak kenapa sih aku tuh udah pakai skincare, ya kan, dari skincare A sampai skincare Z, dari brand lokal, brand internasional, brand Korea, tapi ternyata kulit aku tuh kok gitu-gitu aja gitu, kayak improvement yang dilihat dari kondisi kulit itu nggak sesignifikan yang kita harapkan biasanya. Nah, aku akan kupas tuntas hari ini kenapa sih sebenarnya skincare aja tuh nggak cukup gitu untuk kesehatan kulit kita. Dan nantinya juga aku akan jelasin nih gimana sih tips dan trik kita juga untuk membangun suatu kebiasaan baik yang bisa memaksimalkan kerja skincare untuk kesehatan kulit dan untuk overall kulit kita yang lebih baik. Yuk kita mulai! Nah teman-teman, setiap dari kita pasti gak sih punya suatu produk favorit nih, dari mulai mungkin essence, dari toner, dari moisturizer, pasti punya kan kayak salah satu skincare yang kalian damba-dambain banget gitu. Nah tapi teman-teman tahu gak sih, ternyata penting banget untuk kita mengetahui bahwa kesehatan kulit kita itu juga dipengaruhi dari lifestyle kita, dari bagaimana kita makan, dari bagaimana kita bisa menghandle stres kita, dan juga dari mana kita bisa beristirahat. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa kulit kita ini akan mengalami proses regenerasi di mana sel-sel kulit itu akan digantikan kembali dengan sel-sel kulit lainnya. Nah, untuk bisa proses ini terjadi secara optimal, kita butuh adanya dukungan nutrisi yang tadi kita bisa lakukan dari pola makan yang seimbang. Nah, that's why kenapa lifestyle kita itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kulit kita yang bisa lebih memaksimalkan kesehatan kulit kita. Nah, teman-teman pasti tahu dong bahwa kulit kita kan mengalami proses penuaan secara natural. Nah, tapi ternyata proses penuaan ini dapat terjadi lebih cepat karena banyak faktor paparan dari internal maupun dari eksternal. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi dari faktor internal? Misalnya kalau kita punya nutrisi yang kurang cukup memenuhi. Apabila kalau misalnya kita punya level stres yang tinggi, kurangnya kita beristirahat itu juga bisa mempengaruhi proses penuaan dan juga kesehatan kulit kita. Nah, that's why skincare itu sangat terbatas. Makanya kita butuh pendekatan yang lebih holistik dan menyeluruh untuk bisa memaksimalkan kesehatan kulit kita. Nah, contoh yang paling sederhananya nih, coba kita lihat banyaknya konsumsi gula yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau misalnya kita konsumsi banyak banget, itu ternyata akan mempengaruhi kondisi kulit kita juga gitu. Biasanya konsumsi gula yang sangat tinggi itu akan menyebabkan proses inflamasi di dalam kulit kita dan juga seluruh tubuh kita, dan juga bisa mengacaukan produksi atau kontrolnya kelenjar minyak kita. That's why bisa berpengaruh terhadap parahnya jerawat kita. Nah, makanya that's why kita saranin banget nih untuk teman-teman yang berjerawat untuk bisa lebih mengatur pola makannya yang lebih seimbang dan juga fokus kepada makanan-makanan yang lebih memiliki low glycemic index foods, jadi bisa lebih membantu untuk tidak memperparah kondisi jerawat. Nah, kalau ditanya sekarang, apakah healthy lifestyle itu sangat berpengaruh terhadap good skin? Yes, teman-teman, sangat berpengaruh banget ya. Ini tuh emang sudah terbukti secara saintifik dan juga aku juga udah experience sendiri gitu. Dulu ada kala masanya yang kalau misalnya lagi workload-nya tinggi banget gitu, nggak pernah tidur, makan yang ngaco, tiap hari itu cuma makan gula gitu kan. Kopi itu tuh ngaruh banget deh ke kulit. Pasti tuh banyak kayak lebih beruntusan, terus juga kulit tuh lebih bertekstur, terus rasanya itu juga kusam gitu. Tapi kalau misalnya kita atur pelan-pelan dari waktu tidur, dari pola makan, itu tuh benar-benar sengaruh itu gitu. Nah, sekarang aku akan bagiin ke kalian gimana sih tips untuk kita bisa punya kulit yang sehat yang didukung dengan juga membangun lifestyle yang baik. Nah, biasanya itu aku bangun dari 4 pilar, teman-teman. Nah, aku akan jabarin 4 pilar ini satu persatu dan aku akan jelasin masing-masing ya. Nah, pilar yang pertama itu adalah pilar nutrisi, yang kedua itu adalah pilar olahraga, yang ketiga itu adalah pilar recovery atau rest, dan yang terakhir adalah pilar stress management. Nah, 4 komponen ini tentunya saling berhubungan dan saling menguatkan teman-teman. Jadi kalau misalnya 4-4 itu bisa on point banget, mereka itu sangat bisa mengoptimalkan kesehatan kulit dan juga tentunya kesehatan badan, bahkan kesehatan. Nah, kita mulai ya dari pilar yang pertama, dari segi nutrisi. Gimana sih caranya biar kita bisa punya pola makan yang seimbang? Nah, pola makan yang seimbang ini nggak harus selalu berbicara tentang diet ekstrim ya teman-teman. Pola makan yang seimbang itu artinya kita memperhatikan komposisi makanan yang kita konsumsi secara hari-hari. Jadi nggak cuma setiap makan itu isinya full karbohidrat atau full lemak, tapi kita lebih concern terhadap bentuk dan jenis makanannya, kualitasnya dan juga kuantitasnya. Aku sangat saranin untuk teman-teman memilih makanan yang bersifat whole foods atau less processed.
Nah, makanan whole food itu adalah makanan yang menggunakan bahan-bahan utuh. Misalnya kalau ayam kita masak dari bentuk aslinya, itu kan dada ayam, bukan ayam yang udah melalui banyak proses, misalnya yang kita seperti tahu misalnya KFC, McD atau junk food lainnya. Terus whole food itu bisa juga misalnya kalau misalnya kita mau makan karbohidrat, kita bisa gunakan nasi atau kentang dibandingkan menggunakan karbohidrat olahan lainnya gitu, misalnya mie atau spaghetti gitu. Terus juga yang paling penting dalam penerapan nutrisi, kalian harus juga menerapkan konsep makronutrisi dan mikronutrisi yang seimbang. Nah, makronutrisi itu apa sih gitu kan? Makronutrisi itu ada 3 yang paling penting, ada protein, lemak, dan karbohidrat. Dimana ketiga ini banyak banget fungsinya kalau misalnya kita bisa menerapkannya secara seimbang. Nah, protein itu bisa dapat dari mana aja sih? Protein itu bisa dapat dari daging-dagingan, ya kan? Dari ayam, dari telur, dari tempe, ataupun tahu. Jadi usahakan setiap makan itu didominasi oleh komponen protein ini. Nah, kalau karbohidrat mungkin teman-teman bisa ambil dari nasi, bisa dari kentang, dan juga bisa dari ubi. Nah, kalau lemak-lemak itu biasanya kita bisa dapat dari minyak, biasanya terkandung juga dalam berbagai macam ikan seperti salmon, atau juga bisa dapat juga lemak dari berbagai macam jenis buah, misalnya adanya avocado gitu. Terus mikronutrisi itu juga penting banget teman-teman. Nah, mikronutrisi ini juga bisa banget mendukung kesehatan kulit gitu kan, karena terkandung banyak banget vitamin, terus juga kayak zinc, magnesium dari mikronutrisi yang sangat bagus untuk tubuh gitu. Nutrisi ini bisa didapati dari sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Makanya aku sangat saranin untuk teman-teman setiap makan usahain deh selalu ada sayur-sayuran di dalam piring kalian. Di nutrisi ini juga penting banget ya untuk melihat apakah kita tuh banyak banget nggak sih konsumsi gula setiap harinya. Coba deh perhatiin teman-teman, masih sering nggak sih atau punya hobi setiap makan itu harus minum yang manis-manis atau konsumsi liquid calories, misalnya seperti boba ya kan, atau yang sugary drinks, blended drinks yang sangat full of sugar gitu. Masih sering nggak sih setiap hari atau bahkan kayak bisa sampai craving. Nah, itu coba dari maintain. Bisa juga diatasi dengan cara rutin minum air putih teman-teman secara teratur, itu karena banyak banget fungsinya untuk tubuh dan juga kulit. Karena kalau misalnya kita minumnya cukup dan minumnya banyak, itu bisa membantu hidrasi kulit lebih baik lagi. Nah, aku juga mau kasih tips buat teman-teman yang masih bingung nih untuk menerapkan gimana sih caranya menerapin makronutrisi seperti protein, karbohidrat, dan lemak dalam satu piring aku. Nah, biasanya itu teman-teman bisa pakai berbagai cara. Misalnya kalau teman-teman mau lebih akurat, bisa menggunakan timbangan. Jadi per daging, per komponennya itu ditimbang. Tapi aku juga punya saran yang lebih sederhana dan bisa diaplikasikan secara sehari-hari. Teman-teman pasti kita kan punya telapak tangan ya, jadi kita bisa menggunakan palm methods untuk penerapan porsi dari makronutrisi. Nah, biasanya kalau misalnya protein, usahakan dalam satu piring itu protein kalian sebesar telapak tangan kalian. Nah, apabila karbohidrat, kalian bisa pakai kira-kira ini 1 kepalan jari tangan kalian, 1 kepal ya kan. Kalau misalnya untuk lemak biasanya dipakai ilustrasi sebesar jempol ini nih. Jadi teman-teman coba deh lihat, kalau di satu piring karbohidrat kalian masih mendominasi sangat besar gitu kan, berarti kalian juga harus readjust porsi dan juga komposisi dari makanan kalian. Oke, kita lanjut ke pilar yang kedua. Pilar yang kedua itu adalah pilar olahraga. Jadi aku saranin teman-teman untuk membangun kebiasaan olahraga teman-teman. Gak harus dari yang ekstrim, tapi bisa mulai dari yang sesederhana mungkin. Misalnya bisa mulai dari jalan, ya kan, bisa mulai sehari targetin 8.000 sampai 10.000 steps. Pasti deh teman-teman ngerasa beda banget dari enaknya badan, ya kan, lebih produktif, dan juga kesehatan kulit itu jadi lebih segar gitu. Terus juga aku ngerasa kalau misalnya olahraga ini bisa membantu kita untuk stress management kita gitu, kita bisa lebih relief, bisa lebih tenang, yang sangat berpengaruh terhadap kulit kita loh. Karena kan kalau misalnya kita stres itu tuh terlihat banget ya di dalam kulit kita gitu. Tapi yang paling penting itu adalah build your habit gitu untuk olahraga. Bisa dimulai dulu teman-teman dari 3 kali seminggu dan juga bisa diteruskan sampai 4 hingga 5 kali seminggu. Nggak perlu olahraga yang terbaik atau yang terkeren, tapi yang diperlukan itu adalah konsistensi dan effort kita untuk bisa membangun habit untuk olahraga. Lanjut ke pilar yang ketiga adalah pilar recovery. Nah, pilar recovery ini kesannya sepele banget ya, tapi itu sangat diabaikan dan sangat susah diterapkan gitu kan. Sesimpel harus tidur 8 jam tapi malam-malam masih scrolling HP gitu. Jadi seringnya begadang, jadi kita kurang tidur. Nah, teman-teman harus bisa mengusahakan tidurnya cukup teman-teman. Biasanya itu dari 7 sampai 8 jam, dan juga harus pastikan kualitas tidurnya yang baik ya. Jadi nggak cuma tidur yang lama tapi kebangun-bangun gitu, tapi diusahakan punya kualitas dan kuantitas tidur yang baik. Nah, biasanya aku juga saranin teman-teman untuk punya sleep hygiene yang baik gitu. Jadi misalnya
misalnya di kasur jangan kebiasaan untuk scrolling main game gitu. Jadi biasakan kasur itu hanya sebagai tempat untuk kita bisa tidur. Jadi nggak ada lagi tuh kesusahan tidur karena kita udah kelamaan main di kasur. Nah, itu sangat membantu sih personally buat aku dan semoga bisa membantu juga untuk teman-teman. Istirahat itu juga salah satu bentuk dari produktivitas yang kita bisa berikan ke dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita udah istirahat, memberikan suatu recovery yang bagus, jadi regenerasi sel-sel kulit kita tuh juga bisa lebih baik dan lebih optimal gitu teman-teman. Lalu kita lanjut ke pilar yang terakhir. Pilar yang terakhir ini adalah stress management. Nah teman-teman pasti banyak banget kan kita tuh punya deadline, punya tugas, punya tanggung jawab yang bisa buat kita tuh makin stres gitu. Nah coba deh teman-teman perlahan evaluasi apa aja sih yang lagi membebani atau menjadi stres kita sehari-hari ini gitu. Teman-teman juga bisa bantu untuk stress management dengan cara melakukan breathing exercise atau juga meditasi. Sesimpel meluangkan waktu untuk kita diri sendiri, misalnya berjalan pagi, bersepeda, yoga, melakukan breathing exercise, atau journaling juga bisa membantu loh teman-teman untuk bisa punya stress management yang lebih baik. Nah terus untuk memaksimalkan juga nih, tadi kan udah dari 4 pilar yang bisa mendukung kesehatan kulit kita, aku juga sangat support teman-teman untuk treat your skin secara gentle. Oke deh, gak rasa ya teman-teman, aku udah sharing dari awal video sampai ke akhir ini dari bagaimana sih sebenarnya ternyata skincare itu tuh gak cukup untuk muka kita dan juga harus didukung oleh pendekatan yang holistik atau menyeluruh dari pola hidup kita yang sehat. Tadi jangan lupa ya teman-teman, dari nutrisi ya kan, dari olahraga, terus juga dari recovery dan juga stress management kita. I think that's all for today. Aku berharap semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa lebih mudah untuk diaplikasiinnya. Kalau masih ada pertanyaan atau hal-hal yang masih ingin dibahas oleh teman-teman, kita bisa diskusi di kolom komentar CareSkin YouTube channel, atau kalian bisa langsung follow Instagram kita di CareSkin Media. Dan juga teman-teman boleh kok request DM atau juga komen mau lihat konten-konten apa lagi sih ke depannya di CareSkin Media YouTube channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari CareSkin YouTube channel. See you!